Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar manajemen yang beranggotakan Fadilah Hanum, Devi Silitonga, Novita Manurung, Sri Rejeki Huta-Julu, dan Wahyu Pradika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi pengawasan dan pengendalian. Latar belakang. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Sebuah organisasi juga harus dikendalikan, yaitu perangkat harus berada pada tempatnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Pengertian pengawasan dan pengendalian. Fungsi kelima dari seorang pemimpin adalah pengawasan serta pengendalian. Fungsi ini merupakan fungsi setiap manajer yang baik. Fungsi ini merupakan fungsi pemimpin yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan ke arah pulau cita-cita, yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. B. Tujuan pengawasan dan pengendalian. Jelas kiranya, dari pengertian pengawasan di atas, bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah: yang pertama, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Yang kedua, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana. Yang ketiga, melakukan tindakan perbaikan atau korektif jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau deviasi. Yang keempat, agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. C. Fungsi pengawasan. Ralph Currier Davis and Alan C. Willey membagi fungsi pengawasan menjadi 8 subfungsi yang terdiri dari: yang pertama, perencanaan rutin atau routine planning; yang kedua, penjadwalan atau scheduling; yang ketiga, persiapan atau preparation; yang keempat, pengabaran atau dispatching; yang kelima, pengarahan atau direction; yang keenam, pemeriksaan atau supervision; yang ketujuh, pembandingan atau comparison; dan yang terakhir, pembetulan atau corrective action. D. Prinsip-prinsip pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, dapat mereflektir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Yang kedua, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, dapat mereflektif pola organisasi. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, dapat dimengerti. Yang ketujuh, dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. E. Asas-asas pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Yang kedua, asas efisiensi pengendalian. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian. Yang keempat, asas pengendalian masa depan. Yang kelima, asas pengendalian langsung. Yang keenam, asas refleksi perencanaan. Yang ketujuh, asas penyesuaian dalam organisasi. Yang kedelapan, asas pengendalian individual. Yang kesembilan, asas standar. Dan yang kesepuluh, asas pengawasan terhadap strategis. F. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, berdasarkan sifat dan waktu pengawasan. Yang kedua, ada yang berdasarkan objek pengawasan. Yang ketiga, ada berdasarkan subjek pengawasan. Dan yang keempat, ada juga yang berdasarkan proses dan cara-cara pengendalian. G. Alat-alat pengendalian. Yang pertama, budget atau anggaran. Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang akan diharapkan dari pengeluaran-pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang kedua, non-budget. Non-budget ini terdiri dari: yang pertama, personal observation; yang kedua, report atau laporan; yang ketiga, financial statement; yang keempat, break-even point atau titik pulang pokok; yang kelima, internal audit dan personal audit. H. Cara-cara membuat laporan guna pengawasan. Yang pertama itu harus jelas, yang kedua lengkap, 3 ringkas, yang keempat sopan, 5 tulus, 6 mengandung kepribadian, dan 7 teliti.
Kesimpulan, dari penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan pada makalah kami ini dan hasil kerja kami, serta PPT kami ini, dapat kita simpulkan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian di dalam suatu manajemen sangatlah penting adanya. Karena jika pengawasan dan pengendalian tidak dilaksanakan secara baik, maka akan sangat berpengaruh di dalam pemanajemenan untuk mencapai tujuan pada suatu organisasi. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.